Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 13 September 2025. Judul renungan, Kaya dengan Misi Allah. Diambil dari kitab 1 Timotius 6 ayat 17-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Teguran Paulus kepada orang-orang kaya dalam bacaan hari ini mirip dengan perkataan Yesus kepada seorang muda kaya yang pergi dengan sedih hati karena banyak hartanya. Yesus berkata bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Hal ini bukan berarti orang kaya mustahil masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan menekankan perlunya kerendahan hati dan ketundukan penuh pada kehendak Allah. Seperti unta yang hanya dapat melewati pintu kecil yang disebut lubang jarum pada gerbang kota di malam hari dengan cara menundukkan punuknya. Demikian pula orang kaya perlu merendahkan hati dan tunduk sepenuhnya di hadapan Allah. Paulus menegur orang kaya agar mengalami perubahan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup mereka harus kembali tunduk pada otoritas Allah dan diarahkan pada misinya. Ada 3 hal yang perlu diubah. Pertama, perubahan orientasi hati. Tidak lagi tinggi hati atau menaruh pengharapan pada kekayaan yang rapuh, melainkan pada Allah yang kaya dan setia memberi segala sesuatu untuk dinikmati. Kedua, hidup mereka dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat, tetapi juga untuk berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, rela memberi, dan berbagi dengan sesama. Ketiga, arah hidup mereka tidak lagi terikat pada hal-hal sementara, melainkan pada yang kekal, mengejar hidup yang Allah sediakan kelak. Dengan demikian, hidup mereka menjadi sarana pemberitaan Injil yang berdampak kekal, baik melalui kesaksian hidup maupun pewartaan firman. Stephen G. Strauss dalam bukunya Theology of Mission mendefinisikan misi Allah sebagai kerajaan Allah mencakup maksud ilahi untuk membawa segala sesuatu di bawah pemerintahannya, mendamaikan segala sesuatu kepadanya, memulihkan yang sudah jatuh dan rusak, serta mengalahkan segala kuasa jahat yang menentangnya, supaya nyata pemerintahan damai, sukacita, dan kebenaran. Misi Allah adalah membawa segala sesuatu tunduk di bawah pemerintahannya, agar yang telah dirusak oleh dosa dipulihkan dan ditransformasi sesuai rancangannya semula, hidup yang penuh damai, sukacita, dan kebenaran. Inilah misi yang dipercayakan kepada semua umat Allah, baik yang memiliki kekayaan materi maupun tidak, baik yang berlimpah dalam pengetahuan dan kebajikan maupun tidak. Intinya, setiap umat Allah yang hidup di bawah otoritasnya akan menjadi kaya dalam misi Allah, sehingga seluruh hidupnya bergerak sesuai kehendaknya. Rela meninggalkan sikap hati yang tinggi, rela berhenti mengandalkan uang, rela memberi bagi yang membutuhkan, serta rela mengejar hal-hal yang bernilai kekal, yaitu memberitakan Injil lewat kesaksian hidup dan pewartaan firman. Kiranya kita sungguh memiliki kekayaan dalam misi Allah, hidup sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan, bukan sekadar terlibat, melainkan dengan seluruh hati, pikiran, dan perbuatan yang dipenuhi oleh kehendak-Nya. Amin. Perubahan orientasi hati, nilai, dan pengejaran hidup kepada kehendak Allah, dan bukan lagi berfokus pada kekayaan materi, adalah ciri seseorang yang hidupnya telah penuh dan kaya dengan misi Allah. Kiranya Allah memampukan kita.